Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naam, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufiknya, pertolongannya dan kemudahan untuk kita bisa bertatap muka, saling bertemu dalam rangka menjalankan satu ketaatan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mempelajari ilmu agama. Dan insyaallah taala pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya kita akan melanjutkan risalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah terkait dengan sebab dan kiat untuk kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. As-sa'adah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tentunya dia adalah hal yang didambakan oleh semua insan, semua manusia yang hidup di dunia ini. Mereka mengharapkan dan mendambakan kebahagiaan tersebut. Namun tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang mukminah, kita berharap kebahagiaan tersebut tidak hanya kebahagiaan yang hanya sebatas di dunia saja. Akan tapi kita berharap kebahagiaan tersebut di dunia dan juga terus berlangsung ketika kita di akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, setelah beliau menyebutkan tentang macam yang kedua dari kiat kita mendapatkan kebahagiaan, sebab kita mendapatkan kebahagiaan yakni dengan kita senantiasa membiasakan diri berbuat baik kepada makhluk. Al-ihsan ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Ini tentunya umum, dengan ucapan kata beliau rahimahullah ataupun dengan perbuatan. Ihsan tentunya merupakan perkara yang sangat Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah katakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Sehingga tentunya di antara perkara yang sudah merupakan kesepakatan seluruh manusia, semua manusia, bahwasanya seorang yang berbuat baik kepada sesamanya tentunya dia akan diperlakukan seperti apa yang dia lakukan. Ketika seorang dia berbuat baik kepada saudaranya, kepada temannya, atau bahkan kepada keluarganya, maka tentunya demikian pula yang akan diperlakukan kepada dia.
Kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Ini dikuatkan dengan dalil-dalil, hadis-hadis, ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya perbuatan baik juga akan mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya perbuatan jelek juga akan mendatangkan kejelekan pula yang setimpal, yang sama. Ya, makanya di sini tentunya al-ihsan, berbuat baik kepada makhluk, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Ya, tentunya tidak terbatas dengan harta saja. Ketika kita bisa berbuat baik dengan tutur kata yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik yang kita gunakan untuk ya berbicara dengan sesama kita, maka ini juga termasuk ihsan. Ya, termasuk perbuatan baik. Ya, bahkan terkhusus al-qaul, ya, terkhusus ucapan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berucap dengan kata-kata yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qul 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah ini kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka berucap dengan ucapan-ucapan yang baik. Maka tentunya dalam agama kita, dalam syariat kita, kita sebagai seorang mukmin adalah orang yang ya bisa dalam menjaga lisan kita. Ya, menjaga lisan dalam artian kita tidak melepaskan ya untuk melakukan hal-hal yang jelek. Ya, kebalikan dari al-ihsan tentunya apa? Kita berucap dengan ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang keji, atau ucapan-ucapan yang mungkin menyakiti saudara kita. Ya, makanya Allah katakan waqul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzagu bainahum. Allah katakan syaitan dari ucapan yang diucapkan oleh seorang hamba bisa mendapatkan celah. Ya, untuk merusak di antara seorang dengan saudaranya. Ya, maka di sini penting kita sebagai seorang mukmin ya diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masalah lisan ini masalah yang sangat ya berbahaya sekali. Nabi SAW sampai mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Ya, kita bisa menjaga agar kita tidak terjatuh kepada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anggota badan selain lisan. Ya, namun ya yang namanya lisan ini kadang adalah perkara yang sangat berat untuk kita bisa menjaganya, mengontrolnya. Ya, makanya as-sahabi al-jalil Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih berhak, ya, lebih pantas untuk lama di penjara dibandingkan al-lisan. Ya, al-lisan tentunya kita ya yakini adalah sesuatu yang kalau kita lihat yang kecil, ya, hanya daging. Akan tapi ketika kita menggunakannya dalam kejelekan-kejelekan, ya, dalam hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka diancam oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lisan tersebut dia akan terjerumus ke dalam api neraka, akan terjerumus ke dalam jahanam. Dan sebaliknya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang ya dapat menggunakan lisannya dalam hal-hal kebaikan, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia membasahi lisannya dengan tilawatul Quran. Dia membasahi lisannya dengan ya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa dia beristighfar. Dengan biasa dia ya membasahi lisannya dengan hal-hal yang baik. Naam, maka di sini tentunya lisan tersebut akan mengangkat dia kepada derajat yang tinggi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-muttafaq alaih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah."
la yulqi laha balan yarfa'u Allah biha darajat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba dia berucap dengan suatu ucapan yang mungkin dia tidak sadar. Dia dengan ucapan tersebut Allah angkat dengannya beberapa derajat. Artinya apa? Mendapatkan pahala dengan ucapan yang dia ucapkan yang merupakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dengannya Allah angkat beberapa derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Dan sebaliknya ada seorang, kata Nabi SAW, dia berucap dengan suatu ucapan yang dia tidak menyadarinya. Ternyata ucapan tersebut menjerumuskan dia ke dalam jahannam. Ini ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, Fanifillah, rahimani wa rahimakumullah, tentunya di antara sebab yang dengannya kita bisa menjaga lisan-lisan kita adalah dengan senantiasa menyibukkannya dengan kebaikan-kebaikan. Menyibukkannya dengan tilawatul Quran, menyibukkannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beramar ma'ruf nahi munkar, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka dengan itu tentunya tidak akan ada celah untuk syaitan menggelincirkan kita dari sisi lisan tersebut. Karena sesuatu yang tidak disibukkan dengan suatu hal kebaikan, maka akan disibukkan oleh syaitan dengan hal-hal yang berupa kejelekan. Maka ini yang terkait dengan tentunya apa yang disebutkan mimba bisyai yuzkar, yakni al-ihsan, di antara dengan ucapan kita. Kita berucap dengan ucapan yang baik, kita menyampaikan dengan penyampaian yang baik, dan tentunya ini akan mendatangkan juga, kata beliau, as-sa'adah, yakni kebahagiaan, akan bisa menjaga hubungan antara seorang dengan saudaranya. Maka di sini setelah beliau menyebutkan tentang hal ini, beliau membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nutihi ajran 'azima. Kata Allah Subhanahu wa taala, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan dalam kebanyakan obrolan rahasia mereka. Najwa ini obrolan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sehingga tidak ada kebaikan dalam itu semua, Allah kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah. Au ma'rufin, atau memerintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, au islahin bainan nas, atau memerintahkan untuk mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan perbuatan baik yang dilakukan dalam hal ini adalah memerintahkan untuk bersedekah, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, atau mendamaikan dua kubu yang sedang berselisih. Qala wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Artinya Allah katakan bahwasanya ini adalah merupakan perbuatan baik dilakukan oleh siapapun, baik seorang mukmin atau selain mukmin, ini adalah perbuatan baik. Ketika seorang memerintahkan orang lain, menganjurkan, memotivasi untuk dia berbagi dengan yang lain, membantu orang-orang yang membutuhkan, ini suatu kebaikan. Suatu kebaikan baik di sisi seorang mukmin ataupun selain mukmin. Ketika seorang dia memerintahkan, menganjurkan untuk dia membantu dengan apa yang dia punya orang-orang yang membutuhkan, ini adalah suatu kebaikan. Demikian pula memerintahkan kepada kebaikan-kebaikan yang merupakan ma'ruf dari sisi syara' dan dari sisi fitrah yang diketahui suatu kebaikan. Demikian pula ini mendamaikan antara dua yang sedang berselisih. Siapapun yang menilainya, ini adalah suatu kebaikan. Untuk mengadakan perdamaian di antara kedua yang sedang berselisih. Namun di sini yang terbedakan adalah seorang mukmin ketika melakukan hal tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah. Ketika dia melakukan itu semua, tadi memerintahkan orang, ya memotivasi, menyemangati orang untuk bersedekah, kemudian juga tadi memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik, ya, kemudian juga mendamaikan antara dua kubu yang sedang berselisih. Dengan hal tersebut dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala, artinya berihtisab, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Iya, artinya ketika perkara ini didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Iya, didasari dengan ihtisab pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan bagi pelakunya ya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala maka kata Syekh Rahman Sa'di rahimahullah taala, fa akhbara ta'ala anna hadhihi al-umur kullaha khairun mimman sadarat minhu. Kemudian Syekh Rahman Sa'di menjelaskan tentang ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya semua perkara ini yang tadi disebutkan 3, memerintahkan untuk bersedekah, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mendamaikan antara dua kubu yang sedang berselisih. Ya, ini semua adalah suatu kebaikan. Dari siapapun ini munculnya. Artinya dari mukmin ataupun dari selain mukmin. Ini adalah suatu kebaikan. Dan tentunya kata beliau wal khairu yajlibul khair wa yadfa'u syarr. Ya, dan yang namanya kebaikan itu pasti akan mendatangkan kebaikan juga. Ya, suatu kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang itu akan mendatangkan kebaikan wa yadfa' asyarr, dan akan menolak dan menjauhkan darinya kejelekan-kejelekan. Dan ini sama dengan yang sebutkan di dalam ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Umamah radhiyallahu an, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Sana'iul ma'ruf taqi masari'as su." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan menjadikan dia terjaga, terhalangi, terlindungi dari perbuatan-perbuatan jelek. Ya, masari' as-su disebutkan dalam sebagian ya syarahnya ya seperti bencana-bencana. Ya, musibah-musibah. Ya, kemudian juga hal-hal yang merupakan keburukan. Dengan apa? Dengan perbuatan baik yang dia kerjakan, ini akan bisa menjadi benteng bagi dia, menjadi penghalang bagi dia dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Dengan apa? Dengan membiasakan melakukan kebaikan-kebaikan. Tadi di antara ihsan ilal khalq bil qauli wal fi'l, berbuat baik kepada makhluk dengan ucapan maupun perbuatan. Demikian pula ketika Khadijah radhiyallahu an menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dari Ghar Hira, ketika setelah bertemu dengan Jibril alaihi salam, disampaikan kepadanya wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Khadijah radhiyallahu anha untuk diselimuti. Zammiluni, zammiluni. Ya, kemudian beliau mengatakan inni khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap diriku. Ya, maka Khadijah radhiyallahu anha ketika itu menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalla wallahi la yukhzika Allahu abadan. Ya, Khadijah radhiyallahu anha mengetahui tentang perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kebaikan-kebaikan. Sehingga Khadijah radhiyallahu anha menenangkan bahwasanya Allah tidak akan menimpakan keburukan kepada dirimu. La yukhzika Allahu abadan, innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqril dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Ya, kata Khadijah radhiyallahu anha disebutkan kebaikan-kebaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengan kebaikan ini tidak mungkin Allah menimpakan kejelekan kepada dirimu. Ya, menunjukkan bahwasanya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan menjadi penghalang bagi dirinya dari berbagai macam kejelekan dan keburukan. Disebutkan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha. Kata beliau, innaka la tasilur rahim. Sungguhnya engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Ya, menyambung silaturahim, suatu kebaikan, ihsan. Nah, silaturahim yang tentu yang diinginkan bukan berarti kita membalas kebaikan kerabat kita. Ketika berbuat baik kepada kita, kita balas.
Iya, kata Nabi SAW, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah seorang yang dikatakan sebagai menyambung silaturahmi yang membalas ketika dia diberi kebaikan oleh kerabatnya, saudaranya. Akan tetapi al-wasil kata Nabi SAW, man idza quti'a rahimu wasalahu. Seorang yang wasil yang sesungguhnya, yang menyambung silaturahmi adalah seorang yang ketika diputus, ya, ini kerabatnya, keluarganya, memutuskan hubungan dengan dia, dia berupaya untuk menyambung kembali. Ya, ini yang wasil yang hakiki kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang sekedar membalas kebaikan dengan kebaikan, ini bukan wasil. Tapi al-wasil yang sebenarnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man idza quti'a rahimuh wasalahu. Ketika rahimnya, kerabatnya, ya, familinya memutus hubungan dengan dia, dia berusaha untuk menyambung kembali. Ya, memperbaiki kembali. Nah, dan ini yang seharusnya, yang pantasnya untuk kita lakukan. Ya, ketika silaturahim terputus karena permasalahan-permasalahan dunia, ya, maka kita tentunya berupaya untuk memperbaikinya. Ya, kita berupaya untuk menyambung kembali. Ya, dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan kata-kata yang baik, ya, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, maka ini yang kata Nabi SAW, yang sesungguhnya orang yang menyambung silaturahim. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilihat oleh Khadijah radhiyallahu anha. Innaka la tasilur rahim. Sungguh Allah adalah seorang yang menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadits, dan juga engkau adalah seorang yang jujur di dalam ucapan. Nabi SAW kita tahu ketika sebelum diutus beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak yang tinggi, akhlak yang mulia. As-sadiq al-amin, seorang yang jujur, seorang yang terpercaya. Ya, sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, Khadijah radhiyallahu anha yakin, tidak mungkin orang seperti engkau akan ditimpa dengan keburukan, kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya disebutkan wa taqsibul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang kesulitan, engkau membantu orang-orang yang membutuhkan. Wa taqril dhaif, engkau memuliakan tamu. Wa tu'in ala nawaibil haqq, engkau membantu orang-orang tertimpa kesulitan, ya, tertimpa musibah, bencana dan yang lainnya. Nah, ini merupakan perbuatan-perbuatan baik yang kata para ulama dari sini menunjukkan al-khairu yajlibul khair wa yadfa'u syarr. Ya, kebaikan yang dikerjakan oleh seorang hamba selain akan mendatangkan kebaikan, juga dapat menghalangi dia, melindungi dia dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam kejelekan. Ya, dia terhindar dari mungkin musibah, ya, dari bencana yang menimpa orang lain. Ya, bisa jadi dikarenakan apa? Perbuatan-perbuatan baiknya. Nah, seperti yang wallahu a'lam dengan ya kisah tersebut, ada orang yang selamat dari suatu bencana dalam keadaan orang-orang di sekitarnya terkena bencana. Dan ini merupakan apa? Suatu perkara yang bagi Allah bukan suatu yang mustahil. Ya, kalau bagi Allah bukan suatu perkara yang mustahil. Ya, kita lihat dan mungkin kita menyaksikan terjadi suatu kecelakaan. Ya, semuanya meninggal kecuali ada beberapa orang atau satu orang yang hidup. Ya, bisa jadi apa? Karena perbuatan baik yang dia kerjakan. Allah lindungi, Allah jaga. Ya, Allah jaga hamba tersebut. Dan ini tentunya bukan perkara yang mustahil sekali lagi. Allah Subhanahu wa taala melindungi hambanya, ya, dari perbuatan-perbuatan jelek dengan sebab perbuatan-perbuatan baik yang dia kerjakan. Apapun perbuatan tersebut dan sekecil apapun perbuatan tersebut, nah, biidznillah akan menjadi pelindung dan membentengi dia dari berbagai macam keburukan dan kejelekan. Nah, kata beliau, al khairu yajlibul khair wa yadfa'u syarr. Wa innal mu'min al muhtasib yu'tihi Allahu ajran 'azima. Dan kata beliau bahwa sesungguhnya seorang mukmin yang dia mengharapkan pahala dari apa yang dia kerjakan tadi, menyemangati orang lain untuk bersedekah, yang memerintahkan kepada ma'ruf, dia dengan itu apa? Mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, pahala yang besar di sisinya. Qala min jumlatil ajril azim, dan di antara sekian pahala yang besar yang disebutkan di sini tentunya yang sedang dibahas dalam pembahasan kita ini adalah zawalul hammi wal ghammi wal aqdari wa nahwiha. Yang jadi pembahasan kita adalah ini. Di antara pahala yang Allah berikan kepada al-muhsin, orang-orang berbuat baik, adalah dihilangkannya apa? Kegelisahan, dihilangkannya kesedihan, ya, dihilangkan kecemasan, kekhawatiran dari dirinya. Nah, dan juga apa? Dihilangkan dari apa? Kesempitan. Ya, maka di sini tentunya kita
juga menyaksikan bagaimana orang-orang yang dia berbuat baik kepada sesamanya itu akan disukai dan dicintai oleh orang lain. Ya, orang lain akan senang ketika bersamanya. Orang lain akan gembira ketika di sisinya. Nah, ini dari sekian balasan yang Allah berikan di dunia. Al-muhsin yang berbuat baik ya kepada sesamanya, tentunya dia akan mendapatkan dari balasan yang semisal. Al-ihsan atau hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan juga. Ya, maka dari sini khonifillah rahimani wa rahimakallah ini yang harusnya kita biasakan bagi diri kita. Ya, karena yang namanya jiwa ketika dibiasakan dengan sesuatu dia akan terbiasa. Ya, dibiasakan dengan kebaikan-kebaikan tadi ihsan dengan apa tadi ucapan, dengan perbuatan, dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ya, maka jiwa itu akan terbiasa dengannya. Ya, sebaliknya ketika dibiasakan dengan keburukan kejelekan, maka akan terbiasa dengannya juga. Nah, maka dari sini pentingnya kita membiasakan ya terhadap diri-diri kita, keluarga-keluarga kita, ya anak istri kita dengan al-ihsan ini. Ya, berbuat baik kepada sesama dengan tanpa melihat kecil besarnya perbuatan baik tersebut. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan ya ketika memerintahkan untuk bersedekah. Ya, ketika untuk bersedekah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kalau tidak ada yang dia punya dari harta atau apa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa bi kalimatin thayyibah. Ya, dengan ucapan yang baik itu merupakan juga sedekah yang disedekahkan oleh dia kepada ya yang lainnya, ucapan-ucapan yang baik. Nah, ataupun dengan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya, perbuatan baik yang merupakan sedekah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli tasbihatin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah dan seterusnya. Ya, tasbih yang kita ucapkan, yang kita nafalkan, takbir, tahmid, ya tahlil, zikir-zikir yang kita ucapkan ini merupakan sedekah yang kita ya lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tentunya bahwasannya perbuatan-perbuatan baik itu sangat banyak. Ya, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sebagai hamba untuk memperbanyak perbuatan baik di dunia ini yang nanti kita akan dapatkan hasilnya di akhirat nanti. Dan meskipun nanti ya ketika di dunia seorang mukmin pun akan mendapatkan balasan kebaikan tersebut ketika di dunia dan yang sempurnanya akan didapatkan di akhirat nanti. Maka inilah sebab yang kedua yang disebutkan rahimahullah taala di antara ya sebab dan kiat untuk dapat kita mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah ringkasnya adalah kita bisa membahagiakan orang lain. Ya, dengan kita membahagiakan orang lain, kita pun akan ikut bahagia. Ya, ini juga tentunya dirasakan oleh selain mukmin. Ya, bukan hanya mukmin, tapi mukmin kelebihannya adalah ini. Ketika dia melakukan kebaikan tersebut didasari dengan keikhlasan, didasari dengan keridhaan. Iya, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seorang mukmin perbedaannya adalah ketika di dunia mendapatkan balasannya, juga di akhirat demikian mendapatkan yang lebih besar dari apa yang dia dapat pahala di dunia tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya kata Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita lanjutkan fasal yang berikutnya, kata beliau, wa min asbabi daf'il qalaq an-nashi an tawatturil a'sab wa ishtighalil qalbi bi ba'dil mukaddirat al-ishtighalu bi 'amalin min al-a'mal aw 'ilmin min al-'ulum an-nafi'ah. Ya, ini sebab beliau masuk kepada sebab yang ketiga yang dengannya tentunya akan dapat menghilangkan kesedihan, akan dapat menghilangkan kecemasan, kekhawatiran yang menimpa kalbu seorang hamba. Sebab yang berikutnya kata beliau adalah al-ishtighal bi'amalin minal a'mal aw ilmin minal ulum an-nafi'ah. Sebab yang dapat menghilangkan kesedihan, mengusir kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran adalah kata beliau dengan menyibukkan diri dengan suatu perbuatan dari perbuatan, dengan satu pekerjaan dari pekerjaan, atau dengan satu ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang beliau sebutkan tentunya di sini adalah di antara ya kesimpulan mungkin kita bisa simpulkan di sini adalah ketika seorang tertimpa dengan kesedihan, ya kegelisahan,
itu jangan sampai dia larut dengan kesedihan tersebut. Ya, jangan dia terbawa dengan kesedihan tersebut, akan tapi sibukkanlah dengan suatu pekerjaan yang bermanfaat atau dengan suatu ilmu yang nafi' yang bermanfaat. Artinya jangan sampai dia kosong, ya, jangan sampai dia nganggur, jangan sampai dia terbawa dengan kesedihan tersebut, akan tapi gunakanlah, ya, sibukkanlah dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat bagi dia di dunia dan juga di akhirat. Qala kata beliau rahimahullah, fa innaha tulhil qalba an ishtighalihi bidzalikal amri alladhi aqlaqahu. Kata beliau karena menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan, ya, amalan, ya, di sini beliau masih menyebutkan secara umum. Amalan bisa diartikan pekerjaan untuk siapapun. Karena sebab sa'adah ini berlaku bagi semua mukmin dan selain mukmin. Akan tapi di sini nanti beliau, dan ini diantara keistimewaan risalah beliau, mengkhususkan sa'adah bagi seorang mukmin lebih daripada yang didapat dari selain mukmin. Ya, maka yang beliau sebutkan di sini masih umum. Ya, ketika seorang bersedih, hendaknya dia sibukkan. Jangan terlalu memikirkan hal yang menyedihkan tersebut. Jangan terlalu dibawa, ya, pikiran hal yang menyedihkan tersebut. Akan tapi coba sibukkan dengan hal yang lain yang lebih bermanfaat. Dengan apa? Tadi dengan bekerja. Ya, dengan aktivitas yang manfaat, apapun aktivitas tersebut. Atau menyibukkan dengan ilmu. Ya, ilmu apapun. Yang itu tentu kata beliau kadang itu bisa menjadikan kolbu tersebut lalai dari hal yang membuat cemas tadi. Lupa dari apa yang buat dia sedih tadi. Ini faedahnya. Qala wa rubbama nasiya bisababi dzalik al-asbab allati aujabat lahu al-ham wal gham fa farihat nafsuhu wazdada nashatuhu wa hadha as-sababu aidan mushtarakun bainal mu'min wa ghairihi. Ini yang beliau sebutkan di awal ini, sebab ini juga ini bersekutu, yakni sama berlaku bagi mukmin dan selain mukmin. Ketika bersedih jangan terbawa, jangan larut dengan kesedihannya. Ya, akan tapi gunakan dengan hal-hal yang manfaat. Hal-hal yang manfaat baik dengan pekerjaan, aktivitas atau dengan ilmu yang dia bisa, ya, pelajari. Nah, karena ini kata beliau bisa melupakan kesedihan tersebut, bahkan akan digantikan dengan apa? Farihat nafsuhu, akan menjadi gembira hatinya. Hilang kesedihan digantikan dengan kegembiraan. Bahkan wazdada nasyatuh, akan bertambah semangat. Ya, yang tadinya sedih, yang tadinya sedang cemas, khawatir. Naam, ketika disibukkan dengan, ya, hal-hal yang bermanfaat, ini bahkan akan menambah semangat dia. Dan ini tadi kata beliau, sebab ini sama berlaku bagi mukmin dan bagi selain mukmin. Qala kata beliau, walakinnal mu'min yamtazu bi imanihi wa ikhlasihi wa ihtisabihi fi ishtighalihi bidzalika al-ilm alladhi yata'allamahu aw yu'allimuhu. Namun di sini beliau tambahkan keistimewaan seorang mukmin, ya, dengan keimanannya. Kata beliau bahwasanya seorang mukmin ketika melakukan pekerjaan tersebut, amalan tersebut, ya, dengan keikhlasan, dengan apa? Ihtisab. Ketika dia menyibukkan diri dengan hal tersebut, baik dengan ilmu yang sedang dia pelajari atau ilmu yang dia ajarkan. Ya, artinya di sini yang membedakan antara mukmin adalah atau dengan kafir adalah ini. Ya, seorang mukmin misalnya ketika mempelajari suatu ilmu, baik itu ilmu yang mubah, ya, ilmu yang mubah, ya, ketika dia niatkan misalnya untuk, ya, suatu yang bermanfaat. Ya, misalnya apa? Ilmu kedokteran. Ya, ilmu kedokteran dia niatkan untuk apa? Bisa membantu sesama kaum muslimin. Ya, untuk apa? Mengobati kaum muslimin yang sakit, dia pelajari, dia tekuni. Nah, iya, ketika dia belajar hal tersebut dalam rangka apa? Ingin memberikan manfaat kepada yang lain, yang mubah tadi akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan alhamdulillah sebagian ikhwah kita yang awalnya dia belajar, ya, masalah kedokteran atau masalah akupunktur atau yang semisalnya. Ya, awalnya dia belajar hanya begitu saja, tapi ketika dia dinasehati, ya, dikasih tahu antum niatkan antum belajar ini untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Ya, antum niatkan supaya bisa membantu orang yang sakit. Ya, antum ini akan berbuat pahala. Ya, dengan niatnya saja berbuat pahala. Apalagi kalau sudah melakukannya, menolong, membantu,
menghilangkan kesusahan, kesulitan dari orang lain, tentunya apa? Ini suatu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man nafasan mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang dia menghilangkan satu kesulitan dari seorang mukmin di dunia, ya kesulitan umum, ya baik berupa penyakit yang sedang dia rasakan, ya sakit yang sedang dia rasakan, atau apa yang dia keluhkan, dihilangkan oleh orang yang tadi paham tentang medis, paham tentang ini, dihilangkan, akhirnya sembuh, maka dia telah menjadi penyebab sembuhnya orang ini. Maka tentu ini berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan seorang mukmin. Seorang mukmin apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan ketika dia menghadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membantu saudaranya, dalam rangka memberikan manfaat kepada yang lain, maka ini akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala kata beliau, wa bi'amalil khair alladhi ya'maluhu in kana ibadah fa huwa ibadah. Artinya kalau amalan yang dikerjakan, ilmu yang dia pelajari adalah ilmu yang merupakan ilmu syariat, tentu dia akan diniatkan untuk ikhlas. Ini merupakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus yang beliau sebutkan tadi, kalau seorang mukmin dengan mempelajari ilmu yang terkhusus memiliki keistimewaan adalah ketika kita mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sang pencipta kita, pemberi rizki kepada kita. Mengenal dengan nama-nama dan sifat-sifat yang kita pelajari. As-Sami', Al-Alim, Al-Basir, dan seterusnya dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kita mendapatkan ilmu, pengagungan tentang Allah Subhanahu wa taala di dalam qalbu kita. Qala kata beliau, in kana ibadah fa huwa ibadah. Wa in kana syughlan dunyawiyan aw 'adatan dunyawiyah ashabaha an-niyyah as-salihah. Nah, dan kalau seandainya kesibukan tersebut, amalan tersebut adalah merupakan amalan yang terkait dengan dunia atau kebiasaan duniawiyah, maka dia pun akan senantiasa mengiringi perbuatan tersebut dengan niat yang baik. Ini perbedaan yang ada pada seorang mukmin. Seorang muslim, hatta dalam perkara-perkara yang mubah pun, ketika dia barengi, dia iringi dengan niatan yang bagus, niatan yang baik, ini akan berubah dari perkara yang mubah menjadi akan ternilai nanti suatu pahala ketika diniatkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, ini ketika diniatkan dengan ibadah. Qala kata beliau, wa qasadal isti'anah bidzalika 'ala ta'atillah fadzalika atharuhul fa'al fi daf'il hammi wal ghumum wal ahzan. Kata beliau, lalu dia meniatkan dengan isti'anah, ini dengan pekerjaan tadi, aktivitas. Atau bahkan sebagian menyebutkan meskipun dengan riyadhah, ini olahraga. Ketika dia sedang sedih, ketika dia tertimpa tadi perkara-perkara yang membuat dia sedih, gelisah, dan apa saja yang menimpa dia, membuat cemas, pikirannya tidak jernih, maka dia gunakan untuk hal-hal yang manfaat tadi. Kalau misalnya dia hobinya olahraga, maka gunakan untuk olahraga. Kalau dia hobinya berkebun atau aktivitas yang bermanfaat, digunakan untuk aktivitas. Ini yang beliau sebutkan rahimahullah ta'ala. Maka ini kata beliau, kalau seorang mukmin tadi, ketika dia melakukan hal-hal tersebut, dia niatkan untuk tadi, kalau memang itu adalah hal yang dapat membantu dia dalam rangka ketaatan, dia niatkan perkara mubah tersebut untuk apa? Untuk isti'anah ala ta'atillah, untuk agar bisa membantu dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga disebutkan dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, innila ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Artinya dalam hal yang itu mungkin perkara yang biasa yang dilakukan oleh semua orang. Tapi seorang mukmin ketika dia niatkan akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud, sungguh aku berihtisab dengan tidurku. Artinya saya mengharap pahala. Artinya meniatkan dengan tidurnya pahala, supaya bisa melakukan aktivitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan segar. Semangat. Nah, sebagaimana kata beliau, ahtasibu qaumati. Sebagaimana aku berharap pahala di sisi Allah dengan Dengan qiyamul lail. Dengan qiyamul lail. Dan ini yang kita tentunya terus
ya kita amalkan dalam keseharian kita. Ketika kita melakukan suatu perkara yang mubah, ya ketika itu adalah perkara yang dapat membuat semangat kita dalam ketaatan kepada Allah, maka tentunya apa? Kita hadirkan niat dalam melakukan hal tersebut. Ya, kita niatkan untuk apa? Supaya perkara ini bisa membantu kita untuk melangsungkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kata beliau rahimahullah perbedaan seorang mukmin dalam hal-hal yang mubah pun akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata beliau maka ini adalah merupakan perkara yang atharuhul fa'al fi daf'il hammi wal ghumum wal ahzan. Yani menyibukkan diri dengan hal ini dan tidak larut dalam kesedihannya adalah merupakan perkara yang pengaruhnya sangat mujarrab. Ya, pengaruhnya sangat bagus di dalam mengusir kesedihan, di dalam mengusir kegelisahan, kecemasan dari seorang hamba. Ya, artinya jangan sampai dia terbawa dengan kesedihannya. Ya, ketika dia sedih, gunakan dengan aktivitas yang bermanfaat bagi dia di dunia maupun di akhirat. Qala kata beliau fakam min insanin ubtuliya bil qalaqi wa mulazamatil aqdar fahallat bihi al amrad al mutanawwi'ah fasara dawa'uhu an-naji' nisyanahu as-sabab alladhi qaddarahu wa aqlaqahu wa ishtighaluhu bi'amalin min muhimmatihi. Yang kata Syekh Rahman Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan betapa banyak seorang yang ditimpa dengan kecemasan, ditimpa dengan kesedihan karena dia larut dalam kesedihannya, larut dalam kecemasannya. Maka apa? Di sini dia ditimpa dengan berbagai macam penyakit. Artinya menjadikan apa? Membuat dia terkena penyakit-penyakit yang lain. Ketika apa? Perkara yang menyedihkan tersebut dia terlalu dipikirkan, menjadi beban berat bagi dia. Karena apa? Tidak berusaha untuk dihilangkan, tidak berusaha untuk dia gantikan kesedihan tersebut dengan hal yang bisa menghilangkan. Maka ini tentunya kata beliau yang terjadi demikian. Dan ini tentunya yang kita baca Syekh Rahman Sa'di rahimahullah taala, beliau menulis ini ketika beliau sedang sakit ini. Beliau sedang sakit. Artinya beliau di sini sedang mempraktekkan pada diri beliau. Ketika sakit atau tertimpa apapun dari perkara yang menyedihkan, membuat dia sedih, cemas, khawatir, artinya jangan terlalu dibawa beban. Jangan terlalu dipikirkan. Dibawa santai saja. Jangan terlalu dijadikan beban. Apalagi seorang mukmin, ketika tertimpa sakit, ketika dia ingat bahwasanya tidaklah menimpa seorang mukmin suatu penyakit, sakit, capek, lelah, melainkan Allah akan hapuskan dengan suatu kesalahan. Tentunya dia akan menjadikan sakit tersebut, lelah tersebut nikmat bagi dia. Nikmat bagi seorang mukmin. Makanya di sini terbedakan antara mukmin dengan selain mukmin. Tertimpa sakit pun ini adalah merupakan nikmat. Kenapa? Karena sakit itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain bagi dirinya. Maka di sini kata Syekh Rahman Sa'di rahimahullah, ketika tertimpa berbagai macam penyakit, maka obatnya yang paling manjur bagi dia adalah melupakan sebab yang membuat dia sakit tersebut. Melupakan sebab yang menjadikan dia sebagai seorang yang sedih, gelisah, cemas. Dengan apa? Dengan menyibukkan diri dengan suatu pekerjaan-pekerjaan yang dia memang menyukainya. Pekerjaan-pekerjaan yang disenangi oleh dirinya. Artinya jangan sampai tadi dia terbawa larut di dalam kesedihannya. Qala wa yanbaghi an yakuna, kata beliau, asy-syughlu alladhi yashtaghilu fi mimma ta'nasu bihi an-nafsu wa tashtaquhu fa inna hadha ad'a li husuli hadzal maqsud an-nafi' wallahu a'lam. Kata Syekh Rahman Sa'di rahimahullah, dan yang sangat membantu kata beliau untuk menghilangkan kesedihan ini, sehingga tentunya kesedihan ketika sudah hilang digantikan dengan kebahagiaan. Digantikan dengan ketentraman jiwa. Sudah tidak ada kekhawatiran lagi, sudah tidak ada kecemasan lagi. Sehingga yang membantu ini kata beliau adalah ketika dia ingin menyalurkan amalan tersebut kepada amalan atau kepada belajar ilmu, maka pilih olehnya perkara yang dia sukai. Perkara yang dia senangi.
Karena ini akan, kata beliau, menjadikan dia mendapatkan manfaat yang sangat besar. Ya, ketika dia misalnya tadi ketika bekerja, ya senangnya berkebun, ya maka iya lakukan. Ketika dia tertimpa kesedihan sudah, jangan ya dia menyendiri, jangan dia menjauhkan diri dari yang lain. Tapi iya aktivitas lah, lakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dengannya hilang kesedihan tersebut. Iya, kalau dia tadi seorang yang hobi olahraga, ya gunakan untuk aktivitas olahraga yang bermanfaat untuk supaya dia tadi niatkan supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini wallahu alam yang beliau sebutkan intinya di antara sebab yang dengannya kita mendapatkan kebahagiaan jiwa ketika tertimpa musibah, sebab yang dapat mengusir kesedihan pada diri kita adalah tadi ketika kita tertimpa kesedihan, jangan kita larut dengan kesedihan tersebut, akan tapi gunakanlah waktu untuk yang bermanfaat bagi kita. Ya, bagi kita seorang tentunya yang paham tentang keutamaan-keutamaan ya suatu amalan, suatu ibadah, maka tentunya kita ketika tertimpa kesedihan, ya lakukan ibadah yang kita dengannya mampu. Bahkan disebutkan di antara perkara yang manfaat nanti akan beliau sebutkan tentunya adalah yang dengannya dia mendapatkan ketentraman jiwa adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak tilawatul Quran, yang membaca Al-Quran, sehingga ketika sedih, ya memikirkan suatu perkara yang menyedihkan dia, musibah atau yang lainnya, maka tentunya di sana dia harusnya menggantikan hal tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadikan waktu tersebut dengan waktu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.